Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan cara kita menghapus atau mengeluarkan data yang outlier pada data yang kita miliki. Nah, data outlier itu menjadi suatu isu yang penting di dalam analisis RAS, karena data yang outlier pada prinsipnya tidak bisa diukur atau dianalisis menggunakan analisis RAS, analisis pemodelan RAS. Oleh karena itu, data outlier itu perlu dibuang atau dihapus dalam data yang kita punya. Nah, biasanya ketika kita menganalisis data yang kita punya, nah, kita sudah memasukkan data itu ke dalam sebuah software yang namanya WinStep. Nah, dan akhirnya kita menemukan data kita itu ternyata memiliki outliernya. Nah, bisa person outliernya atau item outliernya. Tetapi yang sering terjadi itu adalah outlier pada personnya atau respondennya. Nah, kita bisa melakukan penghapusan atau mengeluarkan data yang outlier itu sebelum kita menginput data kita ke WinStep. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini saya akan praktekkan caranya. Oke, jadi di sini saya punya data seperti ini. Ini ada 12 item tentang kepuasan. Lalu yang mengisi itu ada 1000-an lebih responden. Nah, sekarang kita akan mencari data yang outlier, dalam hal ini person yang outlier. Nah, person yang outlier itu dicirikan dengan dia memiliki skor yang skor dengan skor yang maksimal. Jadi dia memiliki skor yang maksimal untuk semua item. Jadi semua item itu dia mendapatkan skor yang maksimal. Contoh begini, contoh ini. Nah, ini kan dia mendapatkan skor yang maksimal karena kebetulan skala yang digunakan itu adalah dari 1 sampai 5. Nah, jadi kalau semua item itu dia mendapatkan skor 5, berarti dia ini adalah responden yang outlier. Nah, begitupun kalau misalnya dia mendapatkan nilai 1 semua untuk semua item ini dia mendapatkan nilai 1, maka itu juga disebut dengan outlier. Nah, kalau yang 5 yang mendapatkan skornya 5 semua, itu berarti disebut dengan maksimum outlier. Sedangkan yang mendapatkan nilai 1 untuk semua item disebut dengan minimum outlier. Nah, kita akan mempraktikkan cara untuk menghapus data yang outlier, ya. Tentu saja tidak satu-satu begini, ya. Misalnya kita dapat ini ada yang outlier lalu kita buang, ya. Nah, misalnya saya buang, ini kan pasti akan lama. Nah, ini karena saya sudah tahu ini outlier, saya buang. Nah, tentu saja akan lama. Nah, caranya bagaimana supaya itu mempercepat kita membuang data outliernya? Caranya kita pakai fungsi saja, sama dengan pakai fungsi average. Nah, kita pakai fungsi average. Lalu di sini kita kalkulasikan, ya. Nah, oke. Nah, ini lalu kemudian kita seret saja ke bawah sampai yang terakhir. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang kita akan mengurutkan. Kita mengurutkan dari rata-rata yang paling rendah sampai rata-rata yang paling tinggi. Caranya pilih ini, sort and filter ini, lalu pilih yang sort smallest to large. Nah, lalu pilih sort. Nah, ini dia akan mengurutkan dari yang nilai rata-rata yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Nah, kita lihat yang paling tinggi. Nah, karena kita lihat yang paling rendah, ternyata average-nya itu 1, bukan 1. Sehingga dia bukan merupakan data yang outlier. Nah, ini misalnya ini dia bukan merupakan data yang outlier. Karena ternyata masih ada item itu yang
dia mendapatkan skor 3, jadi dia bukan outlier. Nah, berarti kita sekarang tinggal melihat yang paling tinggi average-nya. Nah, ternyata ini. Nah, ini. Yang average-nya 5 ini berarti semua skornya semua item itu dia mendapatkan skor 5. Berarti kan dia data yang outlier. Nah, ini kita lihat banyak sekali nih. Nah, banyak sekali. Nah, kita tinggal menghapus nih. Nah, dari sini ya. Nah, ini karena ini kan sudah diurutkan dari yang paling rendah ke yang tinggi kan, apa average-nya. Nah, jadi kita tinggal hapus. Nah, sudah delete. Nah, sekarang kita sudah tidak punya lagi data yang outlier atau person yang outlier, karena person yang outlier sudah kita buang. Nah, jadi ini, jadi dari 1000-an lebih tadi sekarang tinggal berapa? Tinggal ini 400-an, berarti ada sekitar 500-an atau 600-an data yang outlier. Ya, tidak masalah. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.